وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Kita insyaallah melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus halaman 90 dari kitab Ad-Da' wa Dawa, terjemahannya insyaallah pustaka Imam Syafi'i. Syarat-syarat berharap. Ini korelatif sekali dengan apa yang kita kaji tadi. Sangat korelatif. Semua ini bukan karena rencana Allah. Itu memang Allah yang mentakdirkan begitu saja ketemu ini tema bahasannya. Karena ini dibaca Mas Pak. Baca sampai ke kehilangan sesuatu. Kita bagi setengah-setengah. Syarat-syarat berharap termasuk perkara yang seharusnya diketahui, yaitu jika seseorang mengharapkan sesuatu, maka ia harus memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Kedua, kekhawatiran tidak mendapat apa yang diharapkan. Ketiga, usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Maka dari itu, harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari ketiga syarat ini hanyalah akan menjadi angan-angan. Harapan dan angan-angan adalah 2 hal yang berbeda. Setiap orang yang berharap adalah orang yang khawatir. Andai kekhawatiran tersebut menimpa orang yang sedang berjalan, tentulah ia akan mempercepat jalannya disebabkan takut kehilangan sesuatu. Di sini pembahasan baru insyaallah. Sebenarnya yang akan kita baca juga dari kitab aslinya dengan subjudul Lawazimur Roja namanya. Lawazimur Roja. Lawazim diterjemahkan di sini syarat-syarat karena memang maknanya sama. Lawazim itu hal-hal yang harus ada terkomposisikan dalam harapan kita. Jadi syarat-syarat sahnya berharap. Benar baru dikatakan berharap ketika lawazim ini hadir. Kalau misalnya lawazim ini enggak hadir, maka enggak benar ini berharapnya. Tapi dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Termasuk perkara yang layak diketahui, yaitu jika seseorang mengharapkan sesuatu, maka ia harus memenuhi 3 syarat berikut. 3 syarat ini. Ketika antum berharap harus ada 3 hal ini. Yang pertama dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mahabbatu ma yarju. Mahabbatu ma yarju. Di sini rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Berarti pertama adalah ma'al mahabbah. Mencintai sesuatu yang diharapkan. Antum ketika mengharapkan sesuatu yang enggak mungkin kalau antum enggak suka dengan apa yang antum harapkan. Maka ini rukun atau syarat harapan. Al-mahabbah pertama. Baik. Kemudian yang kedua, khaufuhu min fawatihi. Ada al-khauf. Nah, ana udah pernah bilang bahwasanya ibadah itu syarat sahnya selamanya
rukun ibadah itu ada mahabbah, ada khauf, ada roja. Semua ibadah kita ada mahabbah, ada khauf, ada roja. Harus ada itu tiga-tiganya. Ya, nggak boleh ada yang kosong satu lini ini. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Berarti ini namanya as-sa'i. As-sa'i ini adalah seperti al-ikhtiyar. Baik, as-sa'i. Berarti tiga hal ini. Orang yang berharap harus ada mahabbah, ada khauf, dan ada sa'i. Dan sebenarnya empat hal ini itu akan selalu eksis. Misal, Anda bilang, antum cinta nggak sama Allah? Cinta, baik. Lawazimul mahabbah, rukun-rukun cinta kepada Allah itu harus ada apa? Harus ada khauf, harus ada roja, dan harus ada ikhtiar, ya enggak? Paham nggak maksudnya? Ini 4 poin ini, roja, mahabbah, khauf, sa'i, itu selalu menjadi rukun untuk masing-masing pilar. Paham? Misalnya, lawazimul roja ini 3. Lawazimul mahabbah apa? Lawazimul mahabbah adalah roja, khauf, dan ikhtiar. Lawazimul khauf apa? Ya, roja, mahabbah, dan ikhtiar. Lawazimul ikhtiar apa? Roja, mahabbah, dan khauf. Paham gak di sini maksudnya? Antum paham gak mas? Sedikit. Belum? Mas Ari? Ini misalnya, kalau kita berharap harus ada apa? Harus ada cinta, harus ada rasa takut juga, kehilangan apa yang kita harapkan, dan harus ada usaha. Karena kalau cuma cinta dan takut doang, nggak ada usaha, ya, berarti kita sebenarnya nggak begitu mengharapkan, ya kan? Paham nggak? Kemudian coba kita tukar di sini lawazimul mahabbah, yaitu syarat-syarat mencintai. Baru disebut mencintai ketika apa? Ketika kita punya harapan terhadap yang kita cintai, ketika punya rasa takut kehilangan yang kita cintai, dan ketika ada usaha untuk merealisasikan apa yang kita cintai, atau untuk menyenangkan apa yang dia yang kita cintai. Ingat, orang misalnya mencintai pasangan hidupnya, apakah Pak mencintainya? Dia mengharapkan nggak? Berharap nggak sama pasangan hidupnya? Berharap. Dia takut nggak kehilangan pasangan? Takut. Kalau dia nggak takut kehilangan pasangan hidupnya, berarti cinta apa? Ya kan? Terus ada nggak dia harus membuktikan bahwasanya dia mencintai itu? Ikhtiar, ya kan? Kemudian kita balik lagi ke yang lain. Kita, ya, lawazimul khauf. Syarat-syarat sahnya disebut rasa takut. Dan rasa takut kepada Allah harus ada cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin kita takut kepada Allah tapi kita tidak cinta? Harus ada. Kemudian harus ada roja, harapan kepada Allah. Dan kalau memang kita cinta sama Allah, kita harus mendedikasikan dan merealisasikan dengan amalan ikhtiar. Jadi semua harus gitu. Dan lawazimus sa'i atau ikhtiar, hal-hal yang harus ada dalam ikhtiar kita adalah roja, mahabbah, dan khauf. Jangan tidur. Nah, paham di sini udah? Nah, antum jangan turutin tuh tidur terus. Kalau tidur antum cubit diri antum. Nah, ya, atau besok-besok bawa pisau. Kalau bisa tidur di ini aja. Ya. Baik, kemudian wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalika fahuwa min babil amani. Maka dari itu harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari ketiga syarat ini hanyalah akan menjadi yang namanya amani. Angan-angan, ini nama amani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani." Di antara golongan Bani Israel, orang awamnya terutama, itu ada ummiyun yang enggak bisa baca, enggak bisa nulis tentang Alkitab.
Ya. La ya'lamun al-kitab. Mereka nggak ngerti Alkitab kecuali sekadar amani, angan-angan. Baik. Kemudian qala Ibnu Qayyim wa raja'u syai' wal amani syai'un akhar. Harapan itu adalah satu sisi, angan-angan iya hal lain. Jadi harapan, roja dan amani itu dua hal yang berbeda. Tidak akan pernah sama roja dengan amani. Makanya kita bilang harapan yang benar itu adalah harapan yang ada mahabbah, khauf dan sa'i, ikhtiyar. Nah, kalau misalnya harapan yang tidak benar yang disebut angan-angan itu adalah mungkin dia ada mahabbah, mungkin dia ada rasa takut kehilangan, ya, tapi dia nggak ada ikhtiyar. Ya enggak? Ana berharap ana bisa lulus ujian. Tapi santai. Emang rasa cinta terhadap apa ya? Terhadap apa yang setelah ujian itu ada sesuatu. Cinta saya kalau saya lulus ujian saya bakal senang gitu. Kemudian rasa takut kalau misalnya saya nggak lulus ujian. Tapi saya nggak berusaha. Ini namanya amani, bukan roja. Oke kan? Jadi harapan yang benar itu adalah harapan yang dieksekusi dengan ikhtiar. Kalau misalnya harapan tersebut sekadar berharap tanpa ada memulai perealisasian eksekusi usaha, ini namanya angan-angan. Kita berharap Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin semuanya. Tapi kita nggak taubat, nggak apa. Berarti ini namanya angan-angan. Ya gitu. Baik, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa kullu rajin khaif. Kaidah kata beliau, kullu rajin khaifun. Ya. Kullu rajin khaif. Apa artinya? Setiap pengharap adalah yang merasa takut. Ya, kaidah. Nah, kalau misalnya angan-angan enggak. Setiap orang yang berharap adalah orang yang khaif, yang khawatir akan kehilangan hal yang diharapkan. Kalau antum berharap diampuni oleh Allah, antum harus khawatir tidak diampuni oleh Allah. Gitu kan? Kemudian qala Ibnu Qayyim, "Was-sa'iru 'ala at-tariqi idza khafa asra'a as-sayra makhafatal fawat." Orang yang khawatir, andai kekhawatiran itu menimpa orang yang sedang berjalan, tentulah ia akan mempercepat jalannya disebabkan takut kehilangan sesuatu. Ya. Jadi misalnya antum lagi berjalan, antum khawatir seperti ada sesuatu yang bakal menyerang antum, maka antum akan mempercepat langkah jalan itu. Yakin? Iya. Dengan harapan juga supaya selamat dari mara bahaya ini. Kalau misalnya antum merasa takut, kayak ada yang menyergap, tapi antum nggak ada usaha, biasa aja jalannya, tetap aja bahkan lebih lambat, ini berarti harapan palsu ini, kan? Itu antum nggak takut sebenarnya, dan nggak punya harapan, kan? Baik, itu ya tadi ya. Oke, sekarang kita menuju ke dalam Jami' Tirmidzi. Dalam Jami' Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah." Siapa yang takut terlambat, niscaya ia akan berjalan semalam suntuk, dan barang siapa yang berjalan semalam suntuk, ia pasti akan sampai ke tempat tujuannya. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan untuk orang-orang yang melakukan amal saleh, maka Dia juga menyertakan rasa takut bagi mereka. Berdasarkan hal ini diketahui bahwa rasa harap dan takut yang bermanfaat adalah yang teriringi oleh amal saleh. Baik. Di dalam Jami' Tirmidzi, dan kita buka kitab Tuhfatul Ahwadhi syarahnya, hadis dari Abu Hurairah dengan sanadnya, namun di sanadnya terdapat seorang perawi yang dhaif, namun katanya, kata Syekh Ali, yang mempunyai penguat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Abu Nuaim dalam Al-Hilyah.
dari Ubay bin Ka'ab dengan sanad hasan. Al-Qur'an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa adlaj." Man khafa adlaj. Kalau misalnya di sini diterjemahkan barang siapa yang takut terlambat, niscaya akan berjalan semalam suntuk. Ini kurang terpahami ini. Tapi kalau kita ini man khafa adlaj, maksudnya adalah kata Syekh Al-Mubarakfuri, yaitu al-khauf minal igharah, takut dari penyerangan musuh. Ya, igharah minal adu, takut disergap musuh. Barang siapa yang takut disergap musuh waqtas sahar, di waktu apa? Di waktu subuh. Sebelum subuh. Di waktu sahur. Ibarat jam 3-4-an. Ya, sekarang jam 4 atau 3. Jadi man khafa di sini sesiapa yang takut disergap musuh pada waktu seperti jam terakhir lah, di waktu sahur. Maka adlaj artinya sara awal lail. Dipahami baik-baik nih hadis ini. Jangan sampai kita merasa udah paham gitu aja dengan terjemahan. Enggak. Ini terjemahannya kurang benar. Maksudnya kurang benar dalam artian mungkin dengan pemikiran penerjemah ya. Tapi kalau kita lihat ke kitab syarahnya, man khafa, barang siapa yang takut, maksudnya bukan takut terlambat, tapi takut disergap oleh musuh di waktu sahur. Jadi terjemahnya ini wallahu alam kurang tepat. Belum. Adlaj itu bukan. Adlaj itu artinya adalah sara awal lail. Adlaj artinya ya berjalan di awal malam. Ibaratnya habis isya gitu kan. Ya. Gitu. Itu makna adlaj. Paham? Ibaratnya misalnya kita mau berjalan jauh, tapi yang kita tahu di perjalanan pasti kalau di menjelang subuh itu akan terjadi penyergapan dari para musuh dimanapun itu. Mereka baru online pas di waktu sahur. Begal misalnya, masya Allah. Nah, kalau antum takut begal pada waktu subuh yang biasanya begal jam 2, jam 3 ya. Nah, maka dia akan adlaj, dia akan sara awal lail. Dia akan pulangnya kapan? Enggak bakal nyari waktu itu, tapi nyarinya dari awal malam. Iya. Nah, ya itu enggak ada di sini, enggak usah mikirin macetnya. Ini enggak ada ini macet-macetan. Ahsan takut begal daripada takut macet. Tafadhol macet-macetan, yang penting enggak dibegal. Takut macet terus pulang malam dibegal. Aduh. Mendingan ya udah pergi pagi aja. Nah, ini waman adlaj balaghul manzil. Dan barang siapa yang adlaj di sini maknanya berjalan, bukan berjalan semalam suntuk, tapi berjalan di waktu awal malam. Balaghul manzil. Yaitu dia akan sampai ke manzil, di sini manzil rumah memang. Ibarat orang baru safar. Atau manzil di sini maknanya adalah matlab, yaitu tempat tujuan. Dia akan sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa ada kekhawatiran, maksudnya bukan khawatiran, tanpa ada penyergapan. Oke. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Tahuilah bahwasanya sil'atullah ghaliyah. Ini sil'ah barang dagangan. Maknanya di sini barang dagangan, maksudnya iya, barang yang akan diganjari kepada orang yang membelinya. Ya, barang yang akan diberikan kepada orang yang membelinya. Maksudnya sil'atullah ini adalah mata'ullah min na'imil jannah, yaitu hal-hal yang Allah miliki dari kenikmatan-kenikmatan surgawi, dan itu mahal. Ya mahal banget, jelas. Enggak didapat dengan mudah. Ya, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Hal yang akan Allah berikan kepada orang yang membelinya adalah al-jannah. Itu aja yang Allah berikan. Dan itu ghaliyah, jannah. Baik, apa maksudnya di sini? Kalau kata Syekh Al-Mubarakfuri, hada bukan kata Syekh Muhammad, tapi kata Syekh
At-Tibi rahimahullah, hadza mithlu darbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza mathalun, bukan mithlu. Hadza mathalun darbahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lisalikil akhir. Ini hadis ini adalah suatu permisalan yang Nabi SAW berikan untuk salik, orang yang meniti jalan menuju ke akhirat. Jadi ini permisalan. Ada sisi tasbih dan penyerupaan di sini. Fa inna syaitana ala tariqihi. Sesungguhnya syaitan itu berada di jalannya. Maksudnya jalan dia menuju ke akhirat, syaitan itu akan menghadang. Wan nafsu wa amanihi al-kadhibah a'wanuhu. Perlu kita ketahui, yang akan menolong syaitan untuk menghancurkan kita adalah dua hal. Nafsu, ya, maksudnya diri kita, nafsu kita, dan amani al-kadhibah, yaitu harapan-harapan bohong. Ya, PHP bukan, tapi harapan palsu memang, tapi ini harapan bohong, harapan palsu. Ya, jadi nafsu, syahwat, dan harapan-harapan dusta, yaitu harapan kosong, itu adalah a'wanus syaitan, pembantunya syaitan. Ya, syaitan masuk dari dua sisi itu. Nah, fa in tayaqqadha fi masirihi, jika dia tayaqqadh, yaitu berjaga dalam perjalanan dia, wa akhlasan niyyata fi amalihi, dan mengikhlaskan niat dalam amalannya, amina minasyaitani wa kaidihi, dia akan aman dari syaitan dan tipuannya. Wa man qata'a at-tariqa bi a'wanihi, dan barang siapa yang memotong jalan, ya, berusaha shortcut dengan pembantu-pembantu syaitan, yaitu dengan nafsu dan harapan palsu, thumma arsyada ila suluki tariqil akhirah sa'ub, kemudian dia berkehendak menuju ke jalan kebenaran, jalan akhirat, itu bakal susah, bakal berat. Ya, bakal berat. Bakal tambah berat itu kalau misalnya kita menggunakan nafsu dan harapan palsu. Kata beliau, wa tahsilul akhirati muta'assir, mendapatkan akhirat yang baik itu susah. La yahsulu bi adna sa'i, la yahsulu bi adna sa'i, tidak terhasilkan dengan cara serendah-rendah sa'i. Serendah-rendah sa'i, serendah apa berarti? Serendah-rendah ikhtiar. Ikhtiar yang rendah itu akan mempersulit jalan menuju akhirat. Subhanallah. Harus tahu. Usaha yang rendah, kepayahan yang tidak ada, itu akan mempersulit jalan akhirat. Tapi ikhtiar yang maksimal, penggenggaman bara yang terpayah, tersulit, tersakit, itu justru akan memudahkan jalan menuju surga. Makanya syaitan itu paling benci orang menuntut ilmu. Kalaupun dia menuntut ilmu, syaitan paling gak suka menuntut ilmu dengan benar. Menuntut ilmu acak-acakan aja. Makanya betapa banyaknya orang terhalangi, terhijabkan dari ngaji-ngaji runut kitab. Iya. Padahal sekali mereka ngaji kitab benar, mereka akan merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena dihijabkan oleh syaitan. Dan kalaupun ngaji, syaitan akan berusaha menghembuskan supaya nggak ikhlas orang itu. Subhanallah, ya nggak mudah. Ya, syaitan paling benci dengan orang yang menuntut ilmu kemudian menjadi alim dalam ilmu. Ya. Baik, itu salah satu hal yang bisa kita dapatkan dari kitab ini. Jadi ingat, inna sil'atallahi ghaliyah. Barang sil'ah itu sebenarnya barang dagangan. Ibarat antum tuh punya dagangan. Ya, sil'ah itu bid'ah. Ya, mata, mabi', hal yang dijual. Ketika antum ada pembeli, dia akan memberikan antum uang kan untuk mendapatkan barang itu. Dan barang yang antum jual itu punya special price yang mahal, karena memang nilainya luar biasa. Ya, misalnya jam antum jual berapa? 5 juta misalnya. Karena memang luar biasa, impor, atau 10 juta. Kemudian dia mendapatkan itu
jam itu? Ya tentu harus dengan membayar. Ibarat kita sekarang kalau mau dapat firdaus, kita harus melakukan ikhtiar, sa'i yang maksimal, lawan rasa ngantuk misalnya, jihad, ya. Lawan dihalangi oleh syaitan supaya ke majelis ilmu, itu jihad juga. Dan lain-lain dari halangan-halangan yang merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Mungkin orang itu sederhana amalannya, tetapi ternyata penghalang untuk beramal itu banyak. Ya sederhana amalannya cuma ngaji biasa doang, tapi sebelum dia berjalan menuju majelis ilmu itu halangan rintangan tuh banyak banget dari jin dan manusia. Walaupun amalnya sederhana, tapi Allah Maha tahu tekadnya dia. Karena ikhtiarnya besar, tinggi, sehingga Allah menempatkannya di tempat tertinggi. Ya, jadi jangan melihat zahir amalan biasa saja. Tapi bisa saja orang itu tuh berjuang berpayah demi mendapatkan amalan yang terlihat biasa tersebut. Karena niatnya, tekadnya besar. Kata para salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Bisa aja amalan yang kecil ditinggikan derajatnya karena tekadnya, niatnya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mal as-salihah fakadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mal as-salihah. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan harapan, memberikan harapan untuk orang-orang yang melakukan amal soleh, begitu juga Allah Ta'ala menyertakan rasa takut untuk orang-orang yang beramal soleh. Fa'ulima anna ar-raja'a wal khawfa an-nafi'a huwa maqtarana bihi al-amalus soleh. Maka barulah terketahui bahwa raja dan khauf yang bermanfaat, ya, raja dan khauf yang bermanfaat itu ya, adalah yang teriringi dengan amal soleh. Maka kalau misalnya rasa takut dan rasa harap kita itu ada, tapi kita enggak beramal soleh, maka berarti ada masalah dengan perasaan itu. Baik. Itulah syarat-syarat berharap. Jadi kita hafalkan syarat-syarat berharap itu lawazimur raja, ada al-mahabbah, ada al-khauf dan as-sa'i. Yang dimaksud as-sa'i adalah ikhtiar. Antum boleh menggunakan salah satu dari kosakata ini. Yang penting ini al-mahabbah, al-khauf atau al-khasyah, as-sa'i. Refleksikan ya. Kalau dari 3 itu misalnya persentasenya berbeda tapi sekali dilakukan gimana? Itu persentase itu nggak bisa kita takdirkan. Pasti berbeda. Kita itu makhluk lemah, nggak bisa mempresentasikan berapa persen perasaan kita. Sehingga yang penting ada gitu loh. Dan juga kalaupun ada, jangan terlalu jomplang. Paham nggak? Mahabbahnya kita nggak bisa menilai standar diri kita tetapkan kayak standar orang lain gitu maksudnya. Iya iya. Kata kita nggak bisa menilai ikhtiar seseorang, karena itu mungkin jadi macam sama. Bisa jadi. Tapi kan kita menilai zahirnya orang seperti itu. Cuman ketika itu adalah menyebabkan kita suudzon gitu kan, maka ditutup aja permasalahan itu. Maksudnya ketika melihat ikhtiarnya orang ini sedikit banget, tapi kemudian membuka bab suudzon tanpa dalil, maka kalau suudzon dengan ada dalil ya berarti ini ilmu, jadinya tahu ini ikhtiarnya sedikit. Iya, jadi tergantung dari seberapa kita tahu dia benar-benar enggak nih ikhtiarnya orang ini. Kalau misalnya memang kita tahu ikhtiar itu sedikit dia, maka balas apa yang kita tahu itu, itulah menjadi mizan buat dia, menjadi neraca antum ikhtiar sedikit akhirnya. Nah, tapi yang lebih tahu mengenai fulan adalah fulan itu sendiri gitu loh, ya kan? Dan kita pun menilai sesuai dengan apa yang kita sangkakan atau yang kita ketahui dari zahirnya dia. Misalnya antum ini mau kaya, antum selalu minta doa sama kita, tolong doakan supaya anda tajir, biar bisa sedekah dan semacamnya. Tapi kemudian lihat antum memang benar-benar roja ini antum ada rasa
cinta, maksudnya kepingin untuk bisa menjadi itu. Kemudian ada rasa takut kalau nanti saya nggak bisa kaya gitu. Tapi harus dengan niatan kaya itu untuk apa? Untuk bisa menafkahi anak istri, kemudian bisa menafkahi banyak orang yang membutuhkan dari thalabul ilm misalnya. Tapi yang lihat antum itu kemudian dorong gerobak pun malas-malasan. Kemudian jualan pun kurang semangat. Anda ngelihat langsung zahirnya, ini ilmu maksudnya. Anda ngelihat langsung antum itu malas-malasan. Maka itulah penilaian Anda, antum itu ikhtiarnya kurang, Mas. Itu nggak masalah, itu karena memang zahirnya kita tahu. Adapun yang nggak kita ketahui kan, misalnya antum udah berusaha ikhtiar, kita nggak tahu, yang kita lihat, kita perhatikan zahirnya antum. Maka itu yang kita hukumi, kita nasihati di sisi ininya. Ikhtiarnya, antum kok kenapa antum ikhtiarnya gini? Nggak apa-apa. Dan orang yang itu dia nggak bisa membalas ke antum nggak bisa menilai ana, antum nggak tahu apa yang ada di diri ana, antum nggak tahu apa yang lah kan antum bilang anda cuma lihat zahirnya antum kayak gini, lihat antum jualan piscok tapi beli coklat pun baru pas berapa detik mau jualan, antum niat nggak sih gitu loh, gitu. Zahirnya yang kita pandang bisa dipahami sini. Dan zahirnya itu pun ketika kita sudah punya dalih kuat bahwasanya antum tuh malas gitu, kelihatan benar-benar gitu loh. Tapi kalau misalnya sekadar persangkaan doang, paling dia malas, padahal nggak ngeliatin dia seberapa diligennya, makanya berarti suudzon ini, bahkan bisa menjadi fitnah. Tapi kalau antum melihat langsung kemalasan dia, nah ini nggak suudzon, ini memang antum perlu nasihati dia gitu. Nah, Allah Ta'ala. Oh. Aduh, malu-maluin. Anak malunya ini yang keluarnya. Dan ini lebih banyak daripada banyak kuantitinya atau kualitasnya di kuantitinya doang.